Selamat datang di mata kuliah pengembangan game Untak Surabaya. Saya Aidil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan video game. Oke, kenapa video game? Karena ketika memainkan game pasti membutuhkan umpat balik dalam bentuk visual. Saya yakin pada mobile phone, laptop, ataupun komputer teman-teman itu pasti memiliki permainan atau game. Nah, teman-teman apa itu game? Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris Oxford, game adalah aktivitas yang dilakukan untuk bersenang-senang, seringkali memiliki aturan dan bisa menang ataupun kalah. Oke, kita coba jabarkan dari pengertian tersebut. Saya yakin teman-teman pernah tahu dan mungkin pernah memainkan game yang satu ini. Namanya adalah gunting batu kertas. Nah, permainan ini itu dilakukan oleh dua orang dengan tujuan untuk bersenang-senang. Dimana dalam permainan ini tidak terdapat aturan, dimana ketika teman-teman menggunakan jari yang menyerupai gunting, ya, jadi menggunakan telunjuk dan tengah melawan genggaman atau bisa kita katakan seperti batu, maka gunting yang menang. Ataupun misalnya teman-teman menggunakan batu, kemudian yang satu menggunakan telapak tangan, yaitu kita asumsikan seperti kertas, maka kertas yang menang. Begitu juga ketika teman-teman menggunakan gunting, kemudian yang lain atau lawan teman-teman menggunakan telapak tangan atau kertas, maka gunting yang menang. Secara tertulis itu sudah tidak ada, tetapi kesepakatan antara dua pemain terkait permainan tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke sejarah perkembangan game. Pernah nggak teman-teman membayangkan dulu video game itu seperti apa? Perkembangan game itu mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang di masanya. Oke, sebenarnya kalau kita ngomong sejarah game itu sangat panjang ya. Kita mulai aja dari tahun 1940-an sampai 1960-an. Karena di tahun-tahun tersebut teknologi sudah mulai berkembang. Jadi di awal-awal tahun tersebut game pertama kali muncul itu sebagai hasil dari eksperimen teknologi pada perangkat militer. Ya, mungkin teman-teman juga masih ingat ya, di tahun-tahun tersebut pecah Perang Dunia I, Perang Dunia II. Teknologi digunakan untuk membantu menganalisis untuk bisa memenangkan peperangan tersebut. Nah, setelah peperangan selesai, teknologi sudah diarahkan ke berbagai bidang, salah satunya ke game. Di tahun-tahun tersebut mungkin teman-teman pernah tahu sebuah game, mungkin belum tahu ya, namanya tic-tac-toe ya. Tic-tac-toe jadi itu seperti angka silang, kemudian angka bulat ya, maaf bukan angka ya, simbol ya, simbol yang diisi secara vertikal, horizontal ataupun diagonal pada sebuah bidang yang berukuran 3x3 ya, bidangnya dalam bentuk kotak ya. Nah, dalam permainan tersebut dimainkan oleh dua orang. Nah, ketika salah satu pemain berhasil membuat sebuah garis, baik itu secara horizontal, vertikal atau diagonal dalam bentuk simbol silang ataupun bulat, maka dia yang menang. Tetapi ada juga saat dimana kondisi seri ya. Jadi permainan tersebut bisa saja seri ya, karena kemampuan dari si pemain. Nah, kemudian di tahun-tahun itu juga muncul sebuah permainan namanya Tennis for Two ya. Tennis for Two ini dimainkan dengan menggunakan tampilan pada osiloskop ya. Mungkin teman-teman pernah tahu dia bentuknya kotak ya, dengan monitor di tengahnya. Nah, di permainan ini kontrolnya mungkin sangat sederhana sekali ya, tidak seperti sekarang teman-teman bisa menggunakan 4 arah, atas bawah kiri kanan. Di sana hanya menggunakan kontrol memutar ya, jadi dia digunakan untuk memindahkan bola dari satu sisi ke sisi yang lain.
model permainan ini sama seperti tenis pada umumnya, di mana bola akan dipantulkan dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, ketika pemain lawan tidak bisa mengembalikan bola, maka di sisi lain yang akan mendapatkan poin. Ya, poinnya tidak terlalu banyak ya. Ketika memenangkan akan mendapat 1 poin, dengan maksimal poin adalah 11 poin. Nah, kemudian di tahun 1960-an itu muncul game namanya Space War. Ya, Space War ini adalah sebuah game di mana pemain mengontrol satu kapal luar angkasa ya, karena berhubungan dengan permainan luar angkasa, jadi mengontrol satu pemain dalam bentuk pesawat ya. Kemudian di dalam permainan tersebut terdapat lubang hitam ya, lubang hitam. Jadi pemain harus menghindari lubang hitam tersebut. Kemudian pemain juga bisa melakukan penyerangan atau menembak ya ke objek yang lain. Cukup menarik ya. Oke, selanjutnya kita bergeser ya. Tadi tahun 1940 sampai 60, sekarang ada di tahun 1970 sampai 1980-an ya. Nah, di sini muncul sebuah permainan ya, namanya game arcade ya. Game arcade mungkin kalau teman-teman pernah bermain di Fun World atau di Trans Studio Mini, itu teman-teman bisa pernah tahu. Dia sebuah game seperti memasukkan koin ya, kemudian nanti teman-teman akan memainkan. Contohnya mungkin misalnya main balapan atau mungkin bermain pertarungan, nah itu menggunakan koin tersebut. Nah, permainan itu masih ada sampai sekarang. Nah, di tahun 1970-an game yang muncul itu adalah game Pong ya. Jadi game ini kurang lebih sama seperti dalam sebuah film ya. Mungkin teman-teman pernah tahu ya film dengan judul Wall-E ya. Wall-E itu sebuah film di mana karakternya itu mencoba mengumpulkan sampah. Jadi ada di satu momen di mana dia menunggu rekannya sambil memainkan sebuah game ya. Game memantulkan bola dari sisi kiri ke sisi kanan. Nah, itu kurang lebih seperti itu game Pongnya. Nah, pada tahun tersebut juga ada game yang lain namanya Space Invader ya. Jadi Space Invader ini dikontrol oleh satu orang ya, di mana mengontrol sebuah objek luar angkasa ya, bisa kita katakan seperti kapal luar angkasa, untuk menembakkan musuh yang datang secara vertikal ya. Jadi dia datang dari atas, kemudian kita mengontrol karakternya secara horizontal, kita menggeser ke kiri, kemudian kita menggeser ke kanan, kemudian kita juga bisa menembakkan peluru supaya si musuh habis, sehingga kita bisa mendapatkan poin. Nah, di tahun tersebut juga ada muncul sebuah game yang saya yakin teman-teman juga pernah tahu ya, namanya Pac-Man. Nah, jadi game Pac-Man ini tokohnya adalah seperti memakan sebuah objek ya. Kemudian dia pergi di dalam sebuah labirin menghindari hantu-hantu ya. Nah, di awal-awal kemunculannya ya, Pac-Man ini dirilis di Jepang ya, kemudian dicoba dirilis di luar Jepang. Itu penggunaan kata Pac-Man itu seolah-olah seperti Pugman ya, kemudian akhirnya diganti menjadi Pac karena khawatir ketika pengucapan Pug itu konotasinya jadi negatif. Nah, kemudian di tahun-tahun itu juga muncul namanya game konsol ya. Mungkin teman-teman pernah tahu ya game konsol ya, seperti PS2, PS3 atau bahkan sekarang ada PS5 atau mungkin Nintendo Wii. Nah, itu munculnya di awal-awal tahun tersebut. Nah, jadi di awal-awal kemunculannya game ini menggunakan visual pada monitor untuk bisa memunculkan permainan yang akan dimainkan. Nah, salah satu gamenya, nama dari konsol gamenya adalah NES atau Nintendo Entertainment System. Nah, di permainan ini muncul sebuah game namanya Donkey Kong ya. Mungkin teman-teman bisa coba mencari apa itu game Donkey Kong ya. Itu cukup menarik itu, karena di situ cikal bakal kemunculan karakter Mario ya, Mario Bros ya, mungkin teman-teman tahu. Oke, kemudian di tahun 1990-an sampai tahun 2000-an ya, ini muncul
perkembangan game yang cukup banyak ya, karena di tahun-tahun itu teknologi itu berkembang cukup baik ya, sehingga visual yang dimunculkan dalam game tersebut cukup menarik ya. Nah, di tahun-tahun tersebut itu juga muncul game yang dimainkan secara online ya. Jadi di awal-awal sebelumnya di tahun 90-an ke bawah itu masih dilakukan secara offline ya. Nah, di tahun 90-an ke atas itu udah mulai muncul secara online. Nah, salah satunya mungkin game yang lama, Command and Conquer Red Alert misalnya, atau bisa juga Stronghold Crusader. Nah, itu bisa dimainkan secara online atau bahkan bisa dimainkan secara LAN ya. Jadi teman-teman bisa bermain dengan menggunakan dua komputer yang dihubungkan dengan menggunakan kabel atau menggunakan WiFi. Nah, di tahun-tahun itu juga muncul awal-awal kemunculan game konsol seperti PS1, PS2, PSP, mungkin teman-teman pernah tahu Xbox atau Nintendo. Nah, itu sudah mulai banyak muncul. Nah, kemudian di tahun-tahun tersebut juga muncul varian game yang cukup menarik dari sisi grafis ya, mungkin seperti Warcraft ya, atau SimCity, kemudian GTA atau Grand Theft Auto yang biasa teman-teman tahu ya. Jadi dia petualangan yang cukup menarik ya. Kemudian di tahun-tahun itu juga muncul game yang bisa dimainkan secara mobile ya, karena sudah perkembangan telepon genggam udah mulai meningkat ya. Kemudian di tahun 2000-an sampai sekarang ya, saya yakin teman-teman juga penikmat game-game di tahun-tahun ini seperti Pokemon Go ya, mungkin sudah agak lama beberapa tahun yang lalu, atau PUBG ya, atau Free Fire ya, atau mungkin Candy Crush ya, itu juga salah satu game mobile yang cukup populer saat ini. Nah, game-game tersebut memiliki visual yang cukup baik ya. Nah, dan sekarang juga game sudah mulai diarahkan, sebenarnya dari dulu game sudah diarahkan ke bisnis ya, cuman mungkin model bisnisnya agak berbeda. Kalau di game yang tahun-tahun sekarang itu sudah masuk ke model langganan. Oke. Kemudian selain dari sisi langganan, teman-teman juga bisa membeli, misalnya ada, kalau kita ngomong di PUBG, mungkin kita beli skin atau beli item ya, itu kan butuh uang secara real ya. Gitu. Ya, cukup luar biasa ya perkembangan teknologi ya. Oke, dapat kita simpulkan ya, perkembangan game dimulai dari bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan komputer. Kemudian bentuk interaksi ini mengikuti perkembangan teknologi yang dimulai dari papan sirkuit terbatas ya. Kemudian muncul monitor sampai akhirnya ke komputer ataupun ponsel pintar. Oke, sekian video kali ini. Saya Aidil, Informatika Untak Surabaya. Dah.